Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin ahli jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang tulus. Kita mengakui dan selalu merasa senang, selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hadir ke diri kita dan keluarga kita semua adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang sampai kepada kalian semua maka itu hanya dari Allah. Meskipun kita yang menjadi sababiyah, ya. Karena apa? Sababiyah kita itu juga hukumnya jaiz, tidak wajib. Bisa rezeki hadir tidak melalui kita, mungkin melalui teman kita atau anak kita, tapi semuanya berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita bersyukur dengan lisan kita, dengan ikrar bi qaulina alhamdulillah. Nabi menyampaikan barang siapa yang mendapatkan kenikmatan kemudian dia mengucap alhamdulillah, berarti orang itu, hamba itu sudah memenuhi kewajibannya syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Ya, jadi kita perlu perbaiki syukur kita, Pak, ya. Termasuk apa yang hadir sampai ke detik ini kita gunakan semuanya hanya untuk sebagai wasilah. Wasilah kita dekat dengan Allah, wasilah kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, Pak, ya. Dan dibalik tujuan kita dunia, ya. Kita baca ya Razzaq, ya Rahman, Waqiah kita baca biar kaya. Dibalik, Pak. Jadi kekayaan itu harusnya menjadi wasilah kita menuju dekat dengan Allah. Jangan kita pakai wasilahnya Allah untuk mendapatkan dunia. Sayang sekali. Karena apa? Dunia itu fana. Apa? Fana itu sebentar. Yang sudah habis kopinya satu gelas, Pak, ya udah nggak ada rasanya, Pak. Karena apa? Fana, Pak. Kalau pengen ngerasain lagi, ya minum lagi, kan begitu. Itu beda dengan surga, Pak. Kalau panjenengan minum kopi, itu masih terasa meskipun sudah tidak diminum, masih tetap terasa. Karena apa? Karena surga itu nikmatnya sempurna. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pada bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kali-kalilah ngaji tafsir, Pak, ya. Sekali-kali kita ngaji tafsir. Nah, yang jelas bukan tafsir mimpi, bukan. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita mawas diri, insya Allah, menyebabkan kita tambah menyadari bahwa memang benar-benar kewajiban kita sudah jelas. Kewajiban kita adalah mengenal dan dekat serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mau bertanya dulu biar kita interaktif, Pak, ya. Biar yang kopinya udah habis nggak cepat ngantuk, Pak. Apa tujuan kita diciptakan, Pak? Jawab, Pak. Apa? Ibadah? Baik. Tepat 100 jawabannya. 200 untuk saya yang nanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tadinya nggak ada kita, Pak. Tidak ada kanjeng Nabi, tidak ada langit, tidak ada bumi. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin. Baru dikasih tahu, tidak kuciptakan masa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita diciptakan untuk menjadi penyembah Allah, karena hanya ada satu yang disembah, yaitu Allah. Yang lain harus menyembah absolut, mutlak Allah Subhanahu wa taala, yang disembah saja, satu saja. Sudah paham Pak ya? Baik. Setelah kita tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah, kan manusia adalah makhluk yang paling penasaran, Pak. Ya, saking penasarannya kadang-kadang kalau ketemu sesuatu belum terang, kalau bahasa Betawi didatain lagi. Neng, alamatnya mana? Saya udah punya suami, Pak. Oh, masih nanya lagi, Pak. Nah, saya tanya balik lagi sekali lagi, mudah-mudahan 100 Bapak jawabannya ya. Kalau ibadah merupakan tujuan kita diciptakan, lalu tujuan ibadah itu intinya apa? Yo, jawab Pak. Tenang aja, ini tidak mengurangi nilai Pak. Kita ngaji, ini ngopi kita, ngolah nih, pikir, paham kira-kira ya? Ini dari Quran semua, dari baginda Nabi jawabannya. Pertama kita diciptakan untuk beribadah. Lalu tujuan kita ibadah itu intinya apa? Atau biar apa gitu? Ya, udah bener tapi masih belum tepat. Apalagi tujuan ibadah atau intinya ibadah itu ben kaya ngopo, Pak? Ya. Seperti Anda ngaji kan tujuannya ben ngerti, ben dapat ilmu, ben paham. Ya, ben baik ibadahnya. Sekarang tujuan ibadah itu intinya apa sebenarnya? Kan macam-macam, ada syukur, ada ridho, ada surga, gitu ya. Intinya apa? Iya. Jawabannya adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Itu Nabi yang menjawab. Yang paling tepat jawabannya Nabi. Kenapa? Ibadah itu intinya minta. Ibadah itu intinya berdoa kepada Allah. Contoh, panjenengan ibadah sholat. Intinya sholat apa artinya? Doa. Doa itu artinya apa? Minta. Oke. Anda zakat. Anda melaksanakan ibadah namanya zakat atau sedekah. Itu hakikatnya juga sebenarnya apa? Doa. Karena apa? Dengan benda yang kita miliki, kita zakati, Allah akan menjaga sisanya, Pak. Ya, Allah akan berkahi harta kita. Artinya apa? Permintaan yang diusahakan dengan ketaatan. Sudah paham? Belum? Ini aja. Ketika panjenengan habis makan, apa habis ngopi, apa yang dibaca? Nabi menyampaikan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, itu doa. Jangan itu diperintahkan ibadah, tujuannya supaya Anda sadar bahwa kita hanyalah orang-orang yang fakir, yang selalu butuh minta kepada Allah. Tetap sistemnya begitu, tidak berubah. Hanya Allah yang maha kaya, kita yang fakir. Kita selalu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan, doa yang kita bacakan, hakikatnya menunjukkan bahwa kita fakir. Kita butuh kepada Allah. Sekaya apapun, Pak. Contoh, ada satu doa dalam ada namanya Sayyidul Istighfar. Coba kita baca ya, masih ingat nggak Pak? Apa coba? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u faghfirli. Lanjut. Jelas ini belum jadi wiridan, Pak.
Lali ya Pak. Sayang Pak, itu saya tulis istighfar luar biasa sekali. Kalimat terakhir apa? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Hakikat pengampunan adalah dosanya dihapus, dosanya ditutup, dan tidak ada yang mampu untuk menutup dosa, mengampuni dosa kecuali siapa? Allah. Kita minta maaf kepada makhluk, iya, tapi Allah lah yang akan memberi ampunan sesungguhnya. Kira-kira paham nggak Pak? Masih belum paham? Tak tambah lagi. Ketika panjenengan dapat kesehatan, bangun tidur, kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji syukur untuk Allah yang telah menghidupkan aku lagi nih, bisa bangun lagi. Maka inti sanjungan itu adalah doa, pengen selalu panjang umur. Paham ora Pak? Terakhir, doa keluar dari WC nih, apa enggak kira Bapak? Enggak, ya wes, alhamdulillah lega, ya wes ora apa-apa. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji syukur untuk Allah yang telah membuang penyakit dari diriku, kan begitu ya? Intinya doa bukan? Doa agar kita terus sehat. Jadi ibadah hakikatnya adalah kita menyadari kita selalu meminta kepada Allah. Coba kita ulangi. Inti atau tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk ibadah. Ibadah itu intinya apa? Doa. Oke. Sekarang yang terakhir pertanyaannya, kalau nggak bisa jawab, ya wes saya tutup saja lah. Doa itu yang terbaik apa Pak? Benar tapi belum tepat. Dalilnya apa? Ya, ayo, apalagi siapa yang jawab lagi? Jangan takut salah Pak, yang penting benar Pak. Ayo, doa yang terbaik itu apa? Benar tapi belum tepat Pak. Itu masuk ke Pak Ustadz, bukan. Baru saja dibaca tadi, cuman Bapak lupa karena kopinya kurang. Ayo Pak. Merasa lemah. Benar itu benar. Tapi belum kan? Saya ulangi lagi ya. Manusia diciptakan, jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Karena hanya satu ilah, satu sesembahan, yang lain harus menyembah. Yang kedua, inti dari ibadah adalah berdoa. Dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Paham lagi? Doa yang terbaik adalah memuji Allah. Kenapa? Orang yang memuji Allah akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang terpuji di sisi Allah. Kita paham apa? Nabi menyampaikan khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kenapa? Bukan Allahumma ini as'aluka ya, panjang umur, bukan. Tapi Nabi menyampaikan khairud du'ai alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan baik, itu adalah doa yang paling baik. Sehingga Nabi menyampaikan dalam satu hadis kutsinya bahwa Allah menyampaikan, barang siapa yang dia sibuk berzikir pada Allah, sibuk baca Al-Quran, ya, sibuk ngaji, sampai dia mungkin lupa nggak sempat doa, maka Allah menyampaikan akan aku beri lebih banyak, lebih afdal, lebih utama daripada orang yang pegawai namun doa. Dipahami? Jadi kesimpulannya, ketika panjenengan memuji Allah, Anda akan menjadi seorang yang bernama Muhammad. Apa? Muhammad. Karena orang yang memuji Allah terus-menerus dengan baik, pasti akan menjadi terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Muhammad,
Nur Muhammad membaca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ditanya sama Allah, wahai Nur Muhammad, apa yang kamu lakukan? Aku memujimu ya Allah. Lidzalika summita Muhammadan. Karena itulah kau kuciptakan langsung memujiku. Aku memberimu nama Muhammad. Orang diberi nama Muhammad karena dia melakukan pujian kepada Allah. Paham Pak? Jadi orang yang memuji Allah pasti dicukupi kebutuhannya Pak. Wis paham? Itu jawabannya begitu Pak. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Ini sudah apa cukup? Apalagi? Serius? Ini yang jawab lagi-nya itu cuma 2 orang Pak. Oh, malam minggu. Baik. Kita mengulang kembali tadi tentang masalah awal penciptaan. Ya Pak ya. Begini. Dalam surah Al-Fajr itu ada bunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ngaji tafsir Pak ya sebentar. Manusia pada awal penciptaannya Pak itu jiwa, belum raga Pak. Masih apa? Jiwa, ruh atau sukma. Nah, sukma ini disebut sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman kepada Allah, jiwa yang berzikir kepada Allah sebelum masuk ke dalam jasad. Ya. Dan semua jiwa dulu ditanya oleh Allah. Allah ingin seluruh jiwa ini bersaksi, semua roh bersaksi. Ya. Dalam surah Al-A'raf diterangkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Kisah kita begini Pak, kita nggak tahu kita dulu roh kayak apa, kita nggak tahu, tapi yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Logis nggak Pak? Serius nih, logis nggak Pak? Anda itu dulu itu roh Pak, Anda itu ditanya oleh Allah semua, termasuk saya ditanya. Apa pertanyaannya Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku sesembahanmu? Kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Itu asal mula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bayat Pak, kita sudah syahadat Pak, kita sudah bersaksi pada Allah dulu. Ruh kita sudah paham sampai di sini? Suci. Kenapa? Tidak tercampur dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu adanya di mana? Di unsur tanah, air, api, angin. Itu unsur hawa nafsu. Avatar Pak, kata elemen Pak. Ya, paham Pak ya? Nah, karena belum ada nafsu, ruhnya suci. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan nafsul mutmainnah tersebut menciptakan cerita, dibikin tanah, langit dan sebagainya, sehingga muncul Ang Anwar, Ustadz Fahad, Mas Puji, ya, Mas Faris, dan semuanya diciptakan oleh Allah, punya jasad, punya hawa nafsu. Apakah nafsu itu tidak perlu? Perlu. Kalau nafsu tidak ada Pak, panjenengan gak hidup. Dalam bayi kan pengen nenek sama ibunya, untuk apa? Agar bisa bertahan hidup, agar tumbuh. Nah kalau kita
Dikasih kopi nggak mau, dikasih nasi nggak mau, kurus hilang kita lama-lama Pak. Tetapi kalau terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Nafsu makan minum, nafsu dengan lain jenis sama, agar kita punya keturunan. Dan kalau nggak doyan, jadi nggak, yo nggak ada kita Pak, bapak kita nggak ada nafsunya, ada. Tapi kalau dibiarkan berlebihan bahaya nggak? Bahaya. Nafsu yang dibiarkan, yang merajalela menguasai diri kita, mengalahkan akal pikiran, sehingga lupa dulu sudah janji qalu bala syahidna, lupa kalau kita wajib taat kepada Allah. Sampai di sini paham? Baik. Ketika sudah di alam dunia ini, karena Anda sering hadir di majelis zikir, hikmah, sering ngopi, sering olah pikir, diajari ini zikir, ini fikih, ini akidah, dikerjakan, diamalkan. Maka ketika bapak-bapak termasuk saya dan nanti semua ada panggilan dari Allah dua. Yang pertama, kalau kita orang yang baik, panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang balik kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dapat pahala dari Allah dan diridhoi oleh Allah. Itu kalau kita baik. Kalau bukan, amin. Oh aja susah ke hikmah ya, ya berangkat dapat 2 gelas terus ya, alhamdulillah. Masa nggak diundang begitu? Oh ya. Yang kedua, orang sono, bukan majelis kita ya, bukan majelis kita pokoknya. Ketika orang tersebut jauh dari Allah, yang dituruti hawa nafsu, yang aja kewan lah, pegawai namanya mangan turun kayak gituan, nggak ada usaha untuk membersihkan jiwa. Maka apa panggilan Allah ketika mati? Jiwa tersebut juga dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul khabithah irji'i ila ghadabi rabbik, wahai jiwa yang rusak, jiwa yang buruk, jiwa yang busuk, pulanglah. Ya pulang juga sama, ila ghadabi rabbik, pulanglah kepada murka Tuhanmu. Mampus kopora. A'udzubillah min. Anda pengen diundang yang pakai yang mana, Pak? Siap? Nafsul mutmainnah itu harus nafsu yang sudah terlepas dari ikatan hawa nafsu. Betul? Nafsu mutmainnah itu yang tadi, jiwa yang suci, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, belum ada jasanya. Maka kewajiban kita adalah membersihkan ruh kita dari pengaruh hawa nafsu. Sudah paham apa belum? Oke, contoh ibadah jasad yang kita lakukan, hakikatnya Pak, adalah agar kita mencapai maqam nafsul mutmainnah. Salat itu ada gerakan kepala lebih rendah daripada pantat ya. Oke. Dia jadi apa salat itu? Tawadhu, tunduk. Betul? Sekarang zakat. Zakat itu melatih jiwa agar apa? Agar hilang bakhil, kikirnya hilang, menjadi dermawan. Betul? Jiwanya jadi bagus. Puasa mengajari jiwa kita lebih dekat dengan Allah, beribadah seperti malaikat. Malaikat itu orang makan, orang minum. Kalau kita kan cuma siangnya aja. Tujuannya agar kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak melakukan aktivitas menggunakan hawa nafsu. Makan nggak boleh, kemudian minum nggak boleh, berhubungan suami istri juga nggak boleh. Itu persis malaikat. Ya malaikat tapi menungso, tapi wujudnya manungso, tapi akhlaknya seperti malaikat. Agar apa? Agar nafsunya mutmainnah. Itu paham sampai sini? Nah, jadi ibadah yang dilakukan jasa kita itu nggak sia-sia, Pak. Nggak sia-sia, karena tujuannya untuk memurnikan jiwa kita lagi, bahwa kita adalah tadinya nafsul mutmainnah, harus kembali kepada ridho Allah. Sampai di sini paham?
Kalau sudah paham, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.